Selamat pagi teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang hakikat pembelajaran mikro. Nah, di sini pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks, di mana kekompleksan tersebut mengingat dalam proses pembelajaran melibatkan beberapa komponen yang saling ketergantungan dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, ada 4 komponen utama dalam pembelajaran. Yang pertama, tujuan atau kompetensi yang diharapkan dapat dicapai, materi atau bahan ajar, metode atau cara untuk membelajarkan siswa. Yang keempat, evaluasi sebagai alat. Asli-Littman menjelaskan yang dimaksud dengan keterampilan dasar mengajar pada dasarnya adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus atau most specific instructional behavior yang harus dimiliki dan diterapkan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Ada 9 keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, keterampilan membuka pembelajaran. Yang kedua, keterampilan menutup pelajaran. Dan ketiga, keterampilan menjelaskan. Yang keempat, keterampilan bertanya. Yang kelima, keterampilan memberikan penguatan. Yang keenam, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang ketujuh, keterampilan mengajar kelompok kecil atau perorangan. Yang kedelapan, keterampilan mengolah kelas. Dan yang terakhir, variasi stimulus. Nah, di sini ada 4 menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pada pasal 21 ayat 8, ada guru sebagai tenaga pendidik memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, fungsi fasilitator pembelajaran. Yang kedua, fungsi motivator pembelajaran. Yang ketiga, fungsi pemacu pembelajaran. Dan yang terakhir, fungsi pemberi inspirasi belajar. Nah, pembelajaran mikro atau micro teaching memiliki peran yang sangat strategis dalam mempersiapkan dan membina kemampuan guru sesuai dengan tuntutan profesional. Sebelum menghadapi proses pembelajaran yang sebenarnya dengan permasalahan yang kompleks, terlebih dahulu dipersiapkan khusus berkenaan dengan keterampilan-keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasainya. Ada dua alasan utama yang menjadi alasan atau dasar pemikiran pentingnya penerapan model pembelajaran mikro. Yang pertama, alasan pengembangan ilmu pengetahuan atau pengetahuan keguruan khususnya dan pendidikan secara lebih luas. Yang kedua, alasan pembinaan kemampuan praktis. Kemudian ada pengertian pembelajaran mikro menurut para ahli. Yang pertama, menurut Launching dan Moulton menyatakan bahwa micro teaching merupakan suatu pendekatan untuk melatih keterampilan guru atau performance training method. Yang kedua, menurut Pelbrecht, micro teaching adalah sebuah laboratorium yang berfungsi untuk menyederhanakan proses latihan mengajar. Yang ketiga, menurut Sugeng Paranto, bahwa micro teaching adalah pendekatan latihan mengajar yang dimikrokan. Istilah dimikrokan menurut Sugeng Paranto sama dengan istilah sampling yang ditemukan oleh Applebaum, yaitu bentuk latihan mengajar yang disederhanakan. Ada unsur-unsur pembelajaran mikro. Yang pertama, micro teaching is real teaching. Yang kedua, micro teaching lessens the complex of normal classroom teaching. Yang ketiga, micro teaching focus of the training of the accomplishment of specific tasks. Yang keempat, micro teaching allow for the increased control of participants. Yang kelima, micro teaching greatly expand the normal nucleus of result of all feedback dimension in teaching. Pembelajaran mikro merupakan bagian tak terpisahkan dari kurikulum program S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau Madrasah. Tujuannya antara lain untuk mempersiapkan, membina, dan meningkatkan mutu lulusan calon guru dan yang memenuhi standar profesional sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi sosial. Dan yang terakhir, kompetensi profesional. Kemudian ada tujuan pembelajaran mikro sebagai suatu pendekatan pembelajaran, antara lain yang pertama untuk memfasilitasi, melatih, dan membina calon maupun para guru dalam hal keterampilan dasar mengajar.
Yang kedua, untuk membina calon maupun para guru agar memiliki kompetensi yang diharapkan oleh ketentuan undang-undang maupun peraturan pemerintah. Yang ketiga, melatih keterampilan dan keterampilan mengajar yang dilakukan secara bagian demi bagian secara spesifik agar diperoleh kemampuan maksimal sesuai dengan tuntutan profesional sebagai tenaga seorang guru. Yang keempat, memberi kesempatan kepada setiap guru yang berlatih calon guru dan para guru meningkatkan dan memperbaiki kelebihan dan kekurangannya sehingga guru selalu berusaha meningkatkan layanannya sebagai siswa. Yang kelima, memberi kesempatan kepada calon maupun para guru berlatih dan mengoreksi serta menilai kelebihan dan kekurangannya yang dimiliki atau self-evaluation dalam hal keterampilan mengajarnya. Kemudian, menurut National Education Association, seseorang yang menggeluti profesi harus, yang pertama, harus siap memperbaharui kemampuannya melalui latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Yang kedua, jabatan yang menentukan baku standar sendiri. Atau yang ketiga, harus lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Kemudian ada manfaat pembelajaran mikro. Yang pertama, manfaat bagi mahasiswa calon guru, yaitu setiap mahasiswa calon guru dapat melatih bagian demi bagian dari setiap keterampilan mengajar yang harus dikuasainya secara lebih terkendali dan terkontrol. Yang kedua, manfaat bagi para guru atau pendidikan in service. Para guru baik secara mandiri maupun bersama-sama dapat berlatih untuk lebih meningkatkan kemampuan mengajarnya yang telah dimiliki. Kemudian manfaat bagi supervisor dapat memperoleh data yang objektif dan komprehensif tentang tingkat kemampuan para calon guru maupun para guru dalam hal kemampuan mengajar. Nah, demikian penjelasan saya tentang modul 1 Hakikat Pembelajaran Mikro. Sekian dan terima kasih.